Selamat pagi sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, pagi yang indah ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama mau menaikkan pujian, pengagungan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi sejenak. Kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau datang ke tempat ini dengan kesungguhan hati kita untuk menaikkan pujian, pengagungan, ucapan syukur kita ke hadirat-Nya. Sungguh Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang rela turun ke dunia untuk menebus kita karena kasih-Nya yang besar. Dia layak dipuji, diagungkan. Dan bukan hanya itu, Dia seperti Bapa yang mengasihi kita, menuntun langkah-langkah kita, mengajar kita, dan Dia memberikan rancangan yang terbaik untuk masa depan kita. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dengan segenap hati kita, seperti Bapa sayang anaknya. Katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu,
mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi hosana. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah. Sungguh Tuhan, ini kerinduan kami. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, yang layak disembah, yang duduk di atas, di kerajaan, tahta kerajaan surga yang mulia. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Allah yang mengasihi kami, yang mengorbankan dan menyerahkan dirinya bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Allah yang kami kenal, kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, untuk penyertaan perlindungan-Mu, dan karena kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini. Kami juga senantiasa mengucap syukur untuk kasih karunia, anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus. Kami dikuduskan, disucikan, dilayakkan, diampuni segala dosa dan pelanggaran kami sampai saat ini. Dan kami bahkan diselamatkan, diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris
kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyembah Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau, kami menaikkan pujian pengakuan kami kepadamu Tuhan. Bila Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya, bila kuasa Roh Kudus bekerja berkarya melawat menjamah kami semuanya, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, menerima segala pujian penyembahan kami, dan memberkati kami semua. Terlebih oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kami, membimbing menuntun langkah kami untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah ini Engkau memberikan berkat, mencurahkan berkat bagi kami semuanya, sehingga kami tidak pulang seperti kami datang. Kami memiliki kekuatan, kesegaran, berkat baru yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Sugeng Enjang Bapak Ibu, selamat pagi. Mengucap syukur kita sudah memasuki 1 minggu ya di tahun 2024. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang telah menuntun kita, yang telah memberkati kita sepanjang tahun, sehingga kita boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan, juga berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena ada pelayanan perjamuan kudus di TPW Pucanggading. Nanti sore beliau akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah yang ketiga. Pagi hari ini mari Bapak Ibu, saya mengajak di awal tahun kita dengan komitmen semangat yang baru, kerinduan yang besar untuk kita senantiasa setia mengiring Tuhan, kita setia melayani Dia, dan nanti kita akan terus fokus kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mencurahkan isi hati kita mencurahkan segenap keberadaan kita, untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, yang terus boleh membangun, menguatkan, meneguhkan, dan mengarahkan kehidupan kita bersama-sama. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Pendeta Muda Stefanus. Saat ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersorak-sorai karena kasih-Nya kepada kita. Ada sukacita? Amin. Kita akan menaikkan pujian sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Bersama-sama kita boleh bertepuk tangan, berikan yang terbaik, berikan senyum yang terbaik, pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bersama-sama kita berdiri dengan segenap hati menaikkan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sungguh ketika sukacita Tuhan memenuhi hidup kita, kita bisa melewati segala masalah, rintangan-rintangan apapun dalam hidup kita. Dan juga karena firman Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Segenap hati penuh sukacita, naikkan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu sungguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Ku menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu, katakan dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita aman bersama dengan Tuhan, berjalan bersamanya melewati tantangan kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti Saudari Ika akan membacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin.
Demikian firman Tuhan yang akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan marilah saat ini kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan pengajaran bagi kehidupan kita melewati hidup ini. Kita akan persiapkan dengan pujian bejana-Mu. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
pikiranku, kehendakku. Katakan ku serahkan padamu, ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalammu kan teguh, bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Katakan untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Mari setiap pribadi mengucap syukur, membuka hati untuk kita boleh ditaburi benih firman Tuhan di awal tahun ini. Biarlah kita memberikan hidup kita. Biarlah Allah yang bekerja di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan saya dan seluruh umat Tuhan yang mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini. Kami mengawali tahun ini dengan menyembah Tuhan. Bersyukur yang tiada henti karena kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah sampai pada hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, karena berkat-Mu, karena tuntunan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Setelah kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu pagi hari ini, kami dengan segala kerendahan hati membuka hati, pikiran, pendengaran kami. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima di awal tahun ini, yang boleh memandu, memimpin, mengarahkan, mendidik kehidupan kami menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Allah Roh Kudus yang menjamah seluruh jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, hanya oleh karena urapan-Mu, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Boleh salam kanan kiri, Tuhan memberkati, monggo. Atau selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya membuka, tadi kita sudah membaca Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 9, saya ingin mengawali dengan Yosua pasal 21, kita buka agak ke belakang. Yosua pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-43 sampai 45. Nanti saya akan menutup khotbah saya juga dengan ayat-ayat ini Bapak Ibu. Mari kita perhatikan, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan dari Yosua pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-43 sampai 45. Karena tadi di awal kita sudah melihat, sudah memperhatikan bagaimana janji Allah kepada Yosua dan apakah janji masa depan itu sungguh-sungguh digenapi. Kita akan cek Bapak Ibu Saudara di dalam ayat-ayat ini. Mari kita akan lihat
Di dalam Yosua pasalnya yang ke-21 ayat 43 sampai 45, firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat Bapak Ibu Saudara, seperti yang dijanjikannya. Jadi Allah tadi sudah berjanji. Di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayatnya 1 sampai 9 dan ini digenapi ya. Tidak ada seorang pun dapat ya. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat terakhir ayatnya yang ke-45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Mari katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali tahun ini saya berbicara satu topik, ya memang ini mungkin sudah biasa. Ayat-ayat yang kita baca dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 juga seringkali kita sudah bersama-sama membacanya. Bapak Ibu Saudara, kunci sukses meraih masa depan. Kalau tadi di awal di dalam bacaan kita, bagaimana Allah berjanji kepada Yosua, berjanji kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan mau memberikan yang namanya tanah perjanjian. Nah, kita lihat dari beberapa ayat yang kita baca, 3 ayat ini paling tidak, di dalam Yosua pasal 21 Bapak Ibu Saudara, ayat 43 sampai 45, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Yosua dan bangsa Israel, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita ingin tahu, kalau janji Tuhan itu digenapi tidak serta-merta. Kalau dalam bahasa Jawa, ora ujuk-ujuk kemudian jadi, kedadian, terjadi, digenapi dalam kehidupan orang Israel, dalam kehidupan Musa, dalam kehidupan Yosua, dalam kehidupan Yosua. Tentunya saudara-saudara, ada hal yang menjadi bagian dari orang-orang Israel yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, sehingga janji itu digenapi. Nah, pagi hari ini kunci sukses meraih masa depan. Next, Mas. Nah, saudara, Bapak Ibu semuanya, kula panjenengan baru 1 minggu ya. Ini tanggal 7 ya. Oh, tanggal 7, tanggal muda ya. Masih happy nggih Bapak Ibu? Amin. Orang tanggal muda, tanggal tua maksudnya. Jadi kita harus happy sepanjang bulan tentunya Bapak Ibu Saudara. Karena sukacita kita tidak tergantung pada tanggal muda atau tanggal tua, tetapi tergantung kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Mengawali tahun biasanya apa Mas? Resolusi. Ya, biasanya kita itu punya kerinduan, punya keinginan, punya pergumulan, punya sesuatu yang ingin diraih ya Bapak Ibu Saudara. Sepanjang tahun, tahun 2024 saya pengen apa kan? Itu tentu ada Bapak Ibu Saudara. Dari hal-hal yang sederhana mungkin sampai pada hal-hal yang besar. Anak-anakku yang masih sekolah tentunya tidak pengen ya rankingnya ranking terakhir kan gitu ya, pengen meningkat ya paling tidak masuk 10 besar atau 5 besar atau 3 besar, syukur-syukur ranking 1 kan begitu ya Bapak Ibu Saudara.
Kemudian yang anak-anak muda yang masih jomblo, yang belum punya pacar, wah 2024 pengen punya pacar, itu baik-baik saja ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang sudah berumah tangga, tentu ada kerinduan, ada goal tertentu. Hal yang ingin kita raih, saudara. Karena hidup kita ini harus kita memiliki yang namanya sebuah tujuan. Baik tujuan jangka pendek, dalam 1 tahun misalnya. Jangka menengah mungkin berapa tahun lagi saya pengen punya ini, misalnya begitu. Atau jangka panjang. Itu berbicara hal-hal real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum hal-hal yang sifatnya rohani. Tentunya Bapak Ibu Saudara, semakin bertambah tahun, memasuki tahun yang baru, kita tentu punya kerinduan tuh hal-hal yang rohani. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin giat melayani Tuhan, semakin setia di dalam Yesus. Ya, banyak hal-hal yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menuju pada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari bangsa Israel, dari kehidupan Yosua, bagaimana Yosua dan orang-orang Israel mencapai tadi Bapak Ibu Saudara. Dalam Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Apa yang dijanjikan oleh Allah tidak ada yang tidak digenapi, tidak ada yang tidak dipenuhi. Kalau saya menggambarkan bagaimana orang-orang Israel, bagaimana Yosua dan seluruh bangsa Israel bisa mencapai yang namanya masa depan, menikmati yang namanya masa depan. Apa yang Allah janjikan itu sungguh-sungguh dinikmati, sungguh-sungguh dialami, sungguh-sungguh terjadi. Nah, itu Bapak Ibu yang ingin kita pelajari bersama-sama. Langsung saja biar nggak terlalu panjang. Yang penting esensi prinsip firman Tuhannya kita tangkap, dan nanti kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Langsung Mas, bagian yang pertama. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Yosua dan bangsa Israel kemudian mencapai tujuan, mencapai masa depan. Yang pertama berbicara tentang bangkit dari yang namanya kesuraman. Kita akan melihat kembali saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam Yosua pasalnya yang pertama. Di situ sudah saya tuliskan beberapa ayat yang harus kita bersama-sama pelajari, apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat awal itu mengatakan dimulai dari satu hal yang mungkin bagi orang Israel itu sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Musa bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia memang ditulis bersiaplah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari bahasa asli, saya tidak usah sebutkan biar tidak terlalu rumit ya. Kalau dari bahasa asli itu terjemahannya bangkitlah Bapak Ibu. Bangkit. Orang-orang Israel harus bangkit. Yosua harus bangkit. Lah tentu ada latar belakangnya. Tidak mungkin kemudian Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel, ayo bangkit, bangkit, bangkit dari kesuraman. Tentunya Bapak Ibu Saudara ada yang melatar belakangi. Latar belakangnya mari kita akan lihat bersama-sama. Belakang sedikit 1 lembar kalau Bapak Ibu memakai Alkitab. Kalau Bapak Ibu yang membawa handphone di dalam Ulangan, pasalnya yang ke-34. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ini yang menjadi latar belakang sehingga Allah mengatakan bersiaplah, bangkitlah, bangunlah. Nek dalam bahasa Jawa gumbrega ya. Tidak larut dalam duka cita, tidak larut dalam kesuraman, tidak larut dalam kesedihan. Coba kita lihat ayat 7. Mari Bapak Ibu kita baca. Bapak Ibu simak baik-baik. Musa berumur berapa? 120 tahun. Ketika apa? Ketika mati.
matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, masih luar biasa, masih kuat sesungguhnya. Tetapi Allah menghendaki bagaimana Musa harus berhenti, Musa harus meninggal, mati Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 8. Orang Israel ngapain? Menangis Bapak Ibu Saudara, ya, menangisi Musa, ya, di dataran Moab. Berapa hari? 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Jadi ini latar belakangnya. Orang Israel mengalami duka cita, orang Israel mengalami kehilangan, orang Israel kehilangan seorang figur yang luar biasa, yang 40 tahun bersama-sama dengan bangsa Israel dalam segala suka dan duka. Saudara bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu Saudara bersama dengan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang kita kasih begitu lama, tiba-tiba orang itu meninggalkan kita, seringkali kita tidak bisa menyembunyikan bahwa kita mengalami yang namanya kehilangan, duka cita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hal yang manusiawi, itu hal yang biasa dialami. Tetapi nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata, mari kita bangkit dari segala keterpurukan, kesuraman, duka cita. Kita jangan terbelenggu, kita jangan terpuruk, kita jangan terkungkung, kita jangan kemudian larut Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan bangkit, tinggalkan masa lalu. Kalau kita lihat di dalam Filipi, bagaimana Rasul Paulus itu berbicara tentang masa depan. Nah saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kunci yang pertama. Jadi di dalam kehidupan kita, saya menyadari Bapak Ibu, kita tidak kemudian lepas dari hal-hal yang seperti dialami oleh orang-orang Israel. Kita akan lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mengapa kita harus kemudian bangkit? Di situ Bapak Ibu kita bisa lihat ada beberapa yang perlu kita simak bersama-sama. Mari kita lihat. Setelah bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Ini ada tantangan di depan, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini kan janjinya Tuhan. Dan orang Israel harus bangkit. Orang Israel harus apa? Harus bersiap. Dan firman Tuhan tadi mengatakan sekarang. Jangan tunda lagi. Jangan kemudian kita berkutat di dalam masa-masa yang menyakitkan. Mari kita lihat, ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ayat 3 mengatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tadi di akhir di dalam Yosua pasal 21 kita sudah lihat penggenapan Tuhan atas orang Israel. Mari kita akan lihat ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang-orang Israel harus bangkit? Mengapa kita harus bangkit? Mengapa kita tidak boleh kemudian tinggal di dalam situasi yang suram, situasi yang penuh dengan duka cita? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, di situ ada rancangan Tuhan. Kita harus bangkit. Kita harus meninggalkan segala masa-masa yang sulit, masa-masa kesuraman. Karena kita harus masuk di dalam rencana Tuhan.
Kita harus menggenapi rencana Tuhan. Tuhan sudah punya rancangan yang baik, blueprint yang baik, rancangannya indah, rancangannya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tugas kita adalah kita bangkit, kita menjalaninya, kita melakukannya, kita tidak berdiam diri. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sepanjang tahun 2023 kita mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak enak yang Tuhan izinkan, bukan berarti Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, mari kita bangkit Bapak Ibu Saudara. Mari kita tinggalkan semuanya dan kita masuk di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Allah sudah berjanji, Allah juga yang menggenapi, dan kita mau masuk ke sana sesuai dengan apa yang Allah janjikan, apa yang Allah rancangkan. Mari kita masuk ke bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, ayat yang sangat familiar yang perlu kita simak bersama-sama. Beberapa ayat Bapak Ibu bisa lihat. Kalau kita baca dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, itu sudah saya tulis. Ayat 6, ayat 7, ayat 9 itu berbicara kuatkan, teguhkan hatimu. Yuk kita cek. Ayat 6 kita baca bersama-sama. Ayat 6 mengatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Itu ayat yang ke-6. Ayat ke-7 Bapak Ibu Saudara diulangi lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu ayat yang ke-7. Diulangi lagi ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi bagian yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tadi di awal saya sampaikan, orang-orang Israel mengalami kedukaan, iya Bapak Ibu Saudara. Karena seorang Musa yang begitu berpengaruh di tengah-tengah orang Israel, kemudian dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, karena sebuah hal yang mungkin bagi kita sepele, ya. Musa diperintahkan untuk kemudian menunjuk pada bukit batu, tetapi kemudian karena jengkel, karena marah, sehingga dia melanggar kekudusan Allah, bukit batu itu dipukul, dan akhirnya Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Musa tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Melihat iya, tetapi memasukinya tidak, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa firman Tuhan mengatakan pagi hari ini kita harus menguatkan dan meneguhkan hati? Di depan Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Kalau Bapak Ibu lihat, di masa-masa sekarang ini bukan masa yang gampang, ya. Ini sebentar lagi kita masuki pemilihan presiden, Bapak Ibu Saudara, Pilpres, ya kita nggak tahu nanti yang terpilih siapa, ya mau milih siapa monggo bebas, ya. Yang penting bagaimana pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang sungguh-sungguh berpihak ya kepada semua golongan, tentunya demikian. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan yang harus kita hadapi tidak gampang, tidak mudah. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena kita tidak tahu
bagaimana nanti yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Apakah biasa-biasa saja atau adakah hal-hal yang mungkin harus kita hadapi dengan begitu serius, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak tahu. Kalau kita lihat perjalanan orang Israel juga tidak gampang, Saudara. Tadi di awal mereka harus menyeberangi yang namanya Sungai Yordan. Mereka harus berhadapan dengan kota Yeriko, orang-orang Yeriko, di mana ada benteng yang kuat. Berikutnya mereka harus berhadapan dengan orang-orang di kota Ai. Tetapi kalau kita melihat, semuanya bisa dilewati, semuanya bisa dikalahkan, semuanya bisa diatasi, semuanya karena penyertaan Tuhan. Mengapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati? Karena salah satunya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Allah yang tidak meninggalkan kehidupan kita. Tadi sudah kita lihat ya. Ayat 5 Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama, firman Tuhan mengatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang menguatkan kehidupan kita. Tuhan itu menyertai Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Saudaraku, kita baru saja memperingati Natal. Kalau kita berbicara Natal itu juga berbicara tentang Immanuel. Allah itu menyertai kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berjalan di dalam Dia, berjalan di dalam Kristus, Kristus yang menuntun kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat bagaimana pengakuan seorang Raja Daud di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita memasuki lembah kekelaman, kita mengalami masa-masa yang suram seperti yang tadi saya sampaikan. Di situ yang perlu kita ingat bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bersama-sama, beberapa ayat saya ingin sampaikan. Mengapa seorang Yusuf itu berhasil? Kuncinya memang bagaimana Yusuf itu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat dalam Kejadian pasal 39, beberapa ayat mari kita akan simak bersama-sama. Ayat 2 dan 3 firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai dan bahwa Tuhan membuat berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa di rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf itu kan datang di Mesir bukan kemudian menduduki singgasana istana menjadi orang nomor 2. Tidak, Bapak Ibu Saudara.
tetapi dia merangkak dari bawah. Dia melangkah dari anak tangga pertama. Bahkan kalau kita lihat, dia itu Bapak Ibu Saudara menapaki dari hal-hal yang begitu menyakitkan. Tetapi seorang Yusuf bisa bangkit dari semuanya itu. Dan kalau kita lihat, ketika Tuhan menyertai kehidupan Yusuf, Yusuf menjadi seorang yang berhasil. Kalau Bapak Ibu juga memperhatikan pasal 39 ayat-ayat terakhir itu, saat dia masuk dalam penjara, saudara, dia juga tetap Bapak Ibu Saudara dibuat jalan oleh Tuhan, begitu luar biasa. Jadi seorang Yusuf mengalami yang namanya kemenangan, keberhasilan di dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kuat, mari kita teguh di dalam Kristus. Jangan tawar hati, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, apa yang disampaikan tadi di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Karena ketika kita tawar hati, di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, itu kecillah kekuatanmu. Kalau berbicara tawar hati, itu berbicara tidak ada semangat, tidak ada gairah di dalam hidup, kemudian kita hilang pengharapan, tidak ada keberanian, kita larut dalam kekecewaan, dan kita terus mengalami yang namanya tidak ada pengharapan. Allah tidak menghendaki kehidupan kita yang demikian. Tetapi mari pada pagi hari ini, ada penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita harus senantiasa bangkit, menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu di depan kita banyak tantangan. Juga kita tahu bahwa Allah itu menyertai kehidupan kita bersama-sama. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke dalam Yosua pasal yang pertama dan bagian yang ketiga. Bagaimana dalam kehidupan kita? Kita bukan, memang awalnya kalau kita perhatikan bersama-sama ayat 9 dari ayat 8 maksud saya dari pasal yang pertama, ini berbicara tentang merenungkan firman, menerima firman. Mari kita akan lihat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya, ini yang harus digarisbawahi, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci yang ketiga adalah bagaimana kita ini bukan hanya menerima firman, tetapi kita menghidupi. Kita ini melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 3, itu ada hal yang sangat indah sekali. Mari kita akan lihat bersama-sama. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 3, firman Tuhan mengatakan demikian, berbahagialah. Pak Diakon Aris kemarin menyampaikan, berbahagialah memang dari kalau kita lihat dari bahasa aslinya, diberkatilah, ya. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca di dalam Yosua pasal 21 ayat 43, 45, berhasil semuanya, musuh-musuh dikalahkan, menduduki tanah perjanjian. Mereka dalam situasi yang aman, tentram, dan damai. Saudaraku, Bapak Ibu, itu diawali dari bagaimana orang Israel, Yosua
Bukan hanya ketika dia menerima firman itu kemudian mereka berdiam diri, tetapi mereka melakukannya semuanya. Mereka menghidupinya, mereka mengerjakannya. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 25, Bapak Ibu bisa membuka ke belakang, Yakobus 1 ayat 25, mari kita lihat bersama-sama. Yakobus 1 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ini yang saya terjemahkan sebagai poin yang ketiga, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kunci yang ketiga, bagaimana kita bisa sukses meraih masa depan. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Ketika kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan sampai pada tujuan. Makanya Raja Daud itu di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Hidup seorang Raja Daud itu senantiasa dituntun, diterangi, berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman. Berjalan di dalam firman Allah. Artinya firman Tuhan itu dihidupi di dalam kehidupan seorang Raja Daud. Nah, ini yang penting di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun yang baru, tentunya Bapak Ibu Saudara kita semuanya punya kerinduan, punya keinginan, punya goal-goal tertentu di tahun ini. Mulai dari hal yang sederhana sampai mungkin hal-hal yang besar. Inilah secara garis besar ya di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Mari di awal tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara kita bangkit. Ya, kita bangkit Bapak Ibu, kita bersiap. Untuk apa? Untuk kita berjalan di dalam tuntunan, di dalam kehendak Allah. Kemudian bagian yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Kita jangan tawar hati. Kita jangan kemudian larut di dalam duka cita. Tetapi mari kita menguatkan, meneguhkan hati. Karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, tantangan sebesar apapun yang ada di depan kita, pasti dapat kita lewati. Dan bagian yang ketiga, mari kita hidupi, mari kita kerjakan, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang disampaikan tadi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi kita sungguh-sungguh bertekun melakukannya dengan setia. Mari kita akan menutup kembali firman Tuhan dengan kita membaca di dalam Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-43 sampai 45. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh hitungan yang ketiga. 2, 3. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuh yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka.
dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, semuanya terpenuhi. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga menjadi bagian kita. Masa depan, rancangan Allah yang penuh dengan pengharapan, boleh Tuhan genapkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur, pagi hari ini kami telah diingatkan, diberkati, dibekali dengan kebenaran firman Tuhan memasuki tahun yang baru. Kami sadari Tuhan, apa yang ada di depan kami bukan perkara yang gampang, tetapi kami punya Tuhan Yesus yang besar, punya Tuhan Yesus yang luar biasa, punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Biarlah kami tetap tinggal di dalam rancangan dan kehendak-Mu, sehingga Tuhan kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam rancangan-Mu. Kita pujikan pujian ini menjadi pujian respon kita bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan, yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, di masa depanku penuh harapan. Mari bersama-sama katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari bersama-sama, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau
hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan kau jadikan hidupku berarti. Dipersilakan duduk kembali, saya serahkan kepada WL untuk kita menyiapkan diri memberi persembahan untuk Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang sudah memberkati kita semuanya untuk mengajar dan menjadi tuntunan bagi kita semua. Saat ini setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita juga akan memberikan yang terbaik melalui persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan memberikan yang terbaik persembahan persepuluhan kita dengan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. BBI akan melayani dalam persembahan ini.
Mari kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rangkaian ibadah dari awal pertandingan pada akhirnya yang sudah Kau sertai, Kau berkati, dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami semuanya. Dan saat ini kami belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan yang terbaik, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau yang menyucikan, menguduskan persembahan ini, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan setia, tulus hati memberikan yang terbaik. Biarlah kasih karunia anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, terima kasih buat WBI yang sudah melayani persembahan. Bapak Ibu minta waktunya sebentar, mari kita perhatikan bersama-sama berkaitan pengumuman dari gereja. Yang pertama, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Mohon untuk kehadiran semua pengurus dan kita mempersiapkan rancangan program masing-masing untuk pelayanan di sepanjang tahun 2024. Yang kedua, gereja membuka kembali kelas keanggotaan, ya, yakni kelas dasar iman Kristen yang diperuntukkan bagi jemaat dalam persiapan baptisan dan bagi para simpatisan yang akan menggabungkan diri menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum menjadi anggota, silahkan mendaftar kepada Ibu Ina selaku sekretaris gereja. Ya, mulai hari ini ditunggu Bapak Ibu Saudara dan nanti di minggu-minggu berikutnya. Yang berikutnya, yang ketiga, iuran Pangrukti Layon tahun 2024 tidak ada perubahan, ya. Iurannya tetap 15.000 per kakak per bulan. Bagi yang hendak bergabung, silahkan mendaftar kepada Ketua Sosial yaitu Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Yang keempat, KB dan TK Bintang Kasih menerima siswa didik baru, ya. Bagi yang hendak mendaftarkan putra-putri atau sanak famili Bapak Ibu Saudara, silahkan menghubungi nomor WhatsApp Ibu Yohana sebagaimana yang sudah tercantum di dalam buletin ini. Kemudian yang kelima, mengundang kaum wanita untuk hadir dalam perayaan Natal WBI Rayon Timur pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di Gereja Baptis Indonesia Peterongan jam 17 dengan kontribusi 15.000 per orang. Pendaftaran dan pembayaran silahkan menghubungi Ibu Dila Joko Sulistiono. Yang bawahnya tidak usah saya bacakan mengenai kelas keanggotaan, ya, pentingnya menjadi anggota gereja. Bapak Ibu bisa menyimak, membaca, memperhatikan dengan baik. Kemudian untuk berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kegiatan-kegiatan sepekan kita menjalankan kegiatan gereja seperti yang sudah ada di lembar samping, tidak usah saya bacakan. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu mengenai kegiatan doa, karena hal ini sangat penting, ya. Ada doa pagi online hari Selasa jam 5:30 sampai 5:30, kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita itu jam 3 sore sampai jam 4:30 sore harinya hari Selasa. Rabu besok kita bertemu dalam doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Sabtu ada doa pagi secara tatap muka. Kemudian jangan lupa kita melaksanakan doa pribadi, doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya,
segenap Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun. Hari ini yang berulang tahun adalah Bapak Andreas Budi Sutarto dan Ibu Jenny Sara. Selamat ulang tahun Pak Budi, Ibu Jenny, Tuhan memberkati. Yang lain yang akan menyusul yaitu Bapak Yohanes Ganda, kemudian Ibu Sisilia Winda Dwi Lestari, dan Ibu Arkadia Veneta Yasmin Hertanu. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Itu hal-hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya kita berdiri, kita akan akhiri dengan doa syukur dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur pagi hari ini dalam rangkaian ibadah kami boleh diberkati, diingatkan, kami boleh juga dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami meniti, meraih sukses, meraih masa depan. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa bangkit secara rohani dan jasmani, meninggalkan segala masa lalu, meninggalkan hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kami. Biarlah hati kami tetap kuat, teguh di dalam Engkau, dan kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu jadi berkat, firman-Mu jadi rema, firman-Mu jadi bagian hidup kami, yang terus mengingatkan kami, bahwa Engkau yang menyertai kami, yang berjalan di depan kami ya Tuhan Yesus, menuju menjalani tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur berkati gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, dengan berkat yang melimpah, sehingga gereja-Mu terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Diberkati seluruh jemaat-Mu, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, pengiringan kepadamu, supaya di tahun yang baru mereka semakin giat, mereka semakin kuat, dan mereka semakin teguh di dalam Kristus, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Berkati Tuhan Yesus untuk keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, di dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu. Mereka Tuhan tidak kekurangan satu apapun, tetapi mereka terpelihara oleh Tuhan begitu ajaib. Diberkati juga untuk anak-anak muda, baik PKMB, PMBI, sekolah minggu, semuanya diberkati Tuhan, dan mereka terus setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, menjadi generasi-generasi masa depan. Hamba berdoa untuk para pemimpin, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati oleh Tuhan, supaya kami semakin setia di dalam melayani Engkau. Yang pagi hari ini di awal tahun melayani Tuhan, diberkati mereka semuanya, dan ditambahkan dengan karunia-karunia rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk kegiatan gereja menjadi sarana membangun iman, juga pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Kehadiran 350 jiwa, bangku-bangku yang kosong, Tuhan Engkau menolong memakai kami, orang-orang yang Kau panggil, Kau pilih Tuhan, supaya kami dapat menjangkau mereka, umat-Mu dapat menjangkau mereka dengan Injil-Mu. Diberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam penjangkauan. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gol persembahan 58 juta per bulan. Tuhan, kami mohon kemurahan dan anugerah-Mu, dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu Tuhan. Demikian juga hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Tuhan Yesus, KB dan TK, sekolah, dipakai menjadi sarana untuk kami menuai jiwa-jiwa baru, diberkati juga dengan murid-murid baru, sehingga kami dapat mempersiapkan generasi penerus. Terima kasih. Hamba berdoa untuk yang sakit ya Tuhan, Bapak Budi Wibowo
Bapak Wat mengucap syukur, sehat ya Tuhan. Bapak Suprojo dijamah, sembuh ya Tuhan. Bapak Yeskiel Sunardi Tuhan dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Trimo, Ibu Yenti Tuhan, anak Marcel, anak Devarel, ataupun ada di antara kami yang sakit, kami percaya Engkau yang menjamah dengan kuasa bilur-Mu, sehingga kami sehat, kami pulih, kami sembuh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang berulang tahun, diberkati dengan kesehatan, umur panjang, berkat melimpah dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi yang berulang tahun. Terima kasih, hamba serahkan bangsa dan negara kami mendekati pemilu, Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan yang menjagai dan melindungi negeri kami tercinta Indonesia, sehingga terbebas dari segala huru-hara, terbebas dari segala kerusuhan. Presiden Jokowi diberkati dengan tuntunan Tuhan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Keamanan, ekonomi, politik diberkati, juga kami percaya Engkau yang mengaruniakan berkat bagi bangsa dan negara kami. Jawa Tengah Kota Semarang diberkati, daerah Telogosari Wetan diberkati oleh Tuhan, sehingga relasi hubungan kami dengan masyarakat sekitar boleh terjalin dengan baik. Diberkati juga untuk seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini dengan tekun setia mereka beribadah. Diberkati seluruh kehidupan mereka tanpa terkecuali. Sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami, akan melanjutkan dengan sekolah minggu, latihan, Tuhan berkati. Juga kami menyerahkan sebagian yang pulang, Tuhan yang menolong, dijagai, dilindungi, disertai, dijauhkan dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia, dan taat, sekarang terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku